Guys, lihat nih apa yang baru aja saya temuin ya. Sebelumnya mohon maaf mejanya ada coret-coretan ya. Karena emang ini kemarin anak saya yang kecil udah masanya udah saatnya coret-coret. Jadi daripada coret-coret tembok udah dah mejanya aja jadi hasil karya seni nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi di sini tadi saya habis beres-beres ya guys ya, beres-beresin kamar. Ternyata saya menemukan sebuah naskah kuno nih. Tuh guys, ada naskah kuno ya. Ini kita susah untuk membacanya. Ini perlu ditranskrip ya guys ya. Jadi nanti kita akan coba pelajari ini apaan sebenarnya. Kita akan lihat. Sepertinya ini sebuah naskah kuno guys ya, yang bercerita tentang sesuatu. Nanti akan kita coba untuk pelajari kira-kira ini pakai bahasa apa gitu, tulisannya apa gitu ya. Atau mungkin ini adalah aksara kuno gitu ya, kita akan coba lihat. Kemudian kalau sudah kita bisa mentranskrip semua ceritanya ini, nanti akan kita bacakan bareng-bareng ya guys ya. Oke guys, jadi akhirnya kita berhasil memecahkan kodenya ini ya. Kita telah berhasil mentranskrip apa yang ada di sini ya, di cerita ini. Jadi ini bercerita tentang sebuah kerajaan ya, dengan seorang raja bernama Dewa Perdana ya guys. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita akan mulai ceritanya. Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama di Valhalla. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana yang bernama Dewa Perdana. Di awal kepemimpinannya banyak kesulitan yang terjadi. Mulai dari device-nya tidak mumpuni, HP kentang, PC-nya dikencingin kucing, pencahayaannya masih kurang, jadi gelap ya guys ya. Udah gitu dapat laptop juga speknya kentang. Pokoknya bener-bener super banget deh ya. Sehingga kerajaan jadi sulit dan lambat berkembang. Hingga akhirnya sang raja bertemu dengan seorang pengembara muda yang tidak sengaja singgah di kerajaan di Valhalla untuk mencari informasi seputar game Contra. Pemuda tersebut bernama Randy Espada. Emang ini penting nih buat ceritain nih tentang keberadaan si Randy Espados ini ya. Kayaknya nggak penting ya. Kayaknya nggak penting nih, jadi kita mungkin skip aja kali ya. Dilanjutin aja bang. Hah? Dilanjutin? Iya, dilanjutin. Udahlah, yuk kita lanjutin aja guys. Oke, kita lanjutin nih, ngikutin apa yang ada tertulis di sini ya guys ya. Kita akan lanjutin lagi. Yo, lanjut aja deh kalau gitu deh. Soalnya saya ngerasa kayaknya nggak penting deh ini. Yuk kita lanjut lagi guys. Oke. Di momen inilah sang raja dan pemuda tersesat saling berdiskusi seputar game Contra. Kok pemuda tersesat bang? Gak usah protes, ya terserah saya lah, kan saya juga yang baca ceritanya. Emang kenapa? Saya yang baca ceritanya terserah saya lah. Rese aja itu guys. Itu ada tetangga iseng-iseng denger saya baca cerita dia. Namun ternyata hasil dari perbincangan antara sang raja dan pemuda tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kemajuan kerajaan di Valhalla. Hingga akhirnya datanglah sebuah kabar tentang undangan terbuka bagi seluruh raja yang ada di wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat untuk berkumpul bersama dalam rangka kopdar membahas perkembangan politik dan strategi bagi para raja muda. Mendengar kabar itu pun sang raja Dewa Perdana segera mengirimkan pesan bahwa ia akan ikut hadir dalam acara tersebut. Namun ternyata di malam acara yang akan digelar, hujan badai melanda wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun tekad sang raja sudah bulat. Ia tetap berangkat tanpa dikawal dengan menggunakan kuda kesayangannya menembus badai. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah kedai bernama LA Light di bantaran Selokan Mataram. Dan tanpa disangka, sang raja bertemu dengan 3 orang raja lainnya yang memiliki profesi yang sama, yaitu konten creator gaming.
Mereka itu adalah Doni atau Dep Myanmar, kemudian Hadi. Nah, ini anak agak gak jelas nih ya guys ya. Karena dia tiap season ya, tiap saat dia tuh gonta ganti nama mulu. Jadi bingung juga nih ini mau nyebutin siapa dia gitu ya. Tapi kalau nama aslinya Hadi ya guys, nama aslinya Hadi. Cuma masalahnya dia tuh sering gonta ganti nih, ini masih labil ya. masih bocil ya, bukan bocil sebenarnya udah kuliah dia, tapi ini mungkin lagi masa-masanya dia bucin, jadi makanya sering gonta-ganti panggilan sesuai dengan kondisi hatinya ya. Jadi masih melo-melo meliwiu gitu ya. Kemudian selain itu juga ada Hijrul atau dulu dikenal sebagai Bang Ning. Acara malam itu dipimpin langsung oleh seorang raja yang bijaksana. Ia dipilih oleh raja-raja lainnya untuk menjadi pemimpin. Dia adalah Randi Rahman, ketua JYN. Ia mengajak raja-raja lainnya untuk terus produktif dan saling bekerja sama dalam membangun channel. Pada akhirnya, Raja Diwa Perdana pun bergabung ke dalam Persyarikatan Raja-Raja di Ngayog, Jogarta Hadiningrat yang bernama JYN atau Jogja YouTubers Network. Pertemuan dengan raja-raja lainnya menambah semangat Raja Diwa Perdana untuk terus mengembangkan kerajaannya. Hingga akhirnya Raja Diwa Perdana, Raja Hadi, Raja Bang Ning, dan Raja Dep Myanmar mengadakan collab untuk pertama kalinya. Seharian suntuk mereka melakukan collab di kerajaan Dep Myanmar. Namun ternyata kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama. Krisis pun kembali melanda kerajaan di Valhalla. Dengan begitu banyaknya kreator-kreator gaming baru yang mulai membuat channel. Dan tentunya mereka lebih bermodal daripada saya. Namun tekad sang raja begitu kuat. Dan tentunya tidak lupa berkat dukungan sang istri yang selalu memberikan Sabar. Ini kok saya tadi melihat ada kayaknya penampakan gitu ya. Itu bukan istri saya tuh guys. Itu gimana weh? Ini editor gimana editor? Udah nggak ada editornya. Ini kok bisa istri saya bukan seperti itu? Saya protes ini. Tolong diganti nggak nih editor nih? Tolong dong diganti dong. Jangan pakai yang ini dong gambarnya ya. Ya ini bukan istri saya ini. Siapa itu guys? Kalau nggak diganti saya jadiin boneka loh kamu ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Tadi sampai mana lagi ceritanya nih? Ini gara-gara kayak gini nih main-main nih. Jadinya saya bingung nih ya. Kita ulangi lagi aja deh, kita ulangi ya. Coba sampai mana tadi? Aduh. Namun tekad sang raja begitu kuat dan tentunya tidak lupa berkat dukungan sang istri yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap apa yang dilakukan sang raja selama ini. Akhirnya, bertepatan dengan malam Idul Adha pada 10 Agustus 2019, channel Diwa Perdana berhasil menembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Wih, selamat dulu. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, oke lanjut ke ceritanya nih ya. Kabar gembira ini langsung menyebar ke seantero negeri, termasuk rekan-rekan terdekat raja pun ikut mendengar kabar gembira tersebut. Akhirnya, pada malam itu juga, sang raja mengadakan sebuah pesta di kediaman salah satu teman dekatnya, yaitu Thomas Mario, dan mengundang beberapa kolega untuk ikut berpesta martabak telur. Sebagai bentuk syukur, akhirnya kerajaan di Valhalla sudah termonetisasi. Ternyata kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama. Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya Indonesia dilanda wabah COVID-19. Hal ini membuat lumpuh semua perekonomian di kerajaan di Valhalla. Banyak korban meninggal dunia akibat wabah COVID-19 yang menyebar dengan sangat cepat. Karena itulah untuk menanggulangi bencana yang semakin tidak terkendali, pemerintah sempat memberlakukan lockdown berkali-kali. Sang raja pun tidak tinggal diam melihat keadaan tersebut. Ia pun segera membangun aliansi yang diberi nama D-Warrior pada 10 Oktober tahun 2020. Diharapkan aliansi ini mampu mempertahankan kerajaan agar tidak tumbang oleh bencana yang sedang melanda. Tidak disangka-sangka, antusias warga begitu besar ketika aliansi ini diumumkan. Sehingga tidak sedikit warga yang ikut bergabung menjadi aliansi D-Warrior.
Hal yang lebih mengejutkan lagi, seorang komandan perang dari negeri seberang ikut bergabung ke dalam aliansi. Dan dia bernama Fievel Gamer atau dulu dikenal sebagai Zenitsu. Secerca harapan lahir dari kerajaan yang nyaris runtuh, namun ternyata di awal terbentuknya aliansi menjadi bencana tersendiri bagi kerajaan di Valhalla. Terbentuknya aliansi inilah yang menjadi latar belakang berdirinya Discord Jiwa Perdana untuk pertama kali. Walaupun sekarang ini udah nggak keurus ya, oke. Mungkin itu Discordnya sekarang sudah banyak sarang laba-labanya gitu ya, udah nggak keurus ya. Sepi banget, udah banyak setannya mungkin di situ, wewe gombel, kelong wewe udah di situ semua tuh. Disinilah bencana awal terjadi. Supremasi para anggota aliansi dan penduduk setempat sering terjadi. Perbedaan inilah yang sering menjadi awal mula terjadinya perdebatan bahkan hingga terjadi perang sipil yang banyak menewaskan para prajurit dan juga rakyat sipil. Akibat insiden tersebut, sang raja menurunkan jabatan komandan Fievel Gamer menjadi warrior atau prajurit biasa. Tentunya keputusan ini tidaklah tepat karena tanpa adanya seorang pemimpin di pasukan membuat aliansi menjadi lemah. Terbukti ketika pasukan dari kerajaan lain mulai menyerang, dengan sangat mudah aliansi di warrior dikalahkan. Dan pada momen tersebut, sang mantan komander kita, Fievel Gamer, gugur di medan perang. Dampak dari kekalahan tersebut membuat para prajurit lain mengundurkan diri dan hanya menyisakan 2 prajurit yang tetap setia kepada sang raja. Mereka adalah Kresno Channel dan Fadli Games. Hingga akhirnya pada bulan Maret tahun 2021, sang raja terkena COVID-19 untuk pertama kalinya. Di momen inilah sang raja sempat putus asa untuk melanjutkan kerajaan di Valhalla, seakan semuanya berakhir di sini. Namun kedua kesatria yang tetap setia menemani sang raja terus memberikan dukungan agar sang raja tidak mudah menyerah dan putus asa. Hingga akhirnya setelah menjalani 11 hari masa karantina, pada tanggal 16 Maret 2021, sang raja divonis telah sembuh dari COVID-19. Kesatria Kresno dan Fadli pun menyambut hangat kesembuhan sang raja. Sehingga sedikit demi sedikit kerajaan pun mulai kembali berjalan seperti sedia kala. Tidak dapat dihitung sudah seberapa banyak momen yang dilalui sang raja dan juga kedua kesatria yang paling setia mendampingi perjuangannya. Hingga akhirnya channel Jiwa Perdana berhasil menembus angka 5.000 subscriber. Wih, tepuk tangan lagi. Aduh, walaupun 5K tapi penontonnya malah semakin sepi ya. Namun ternyata perjuangan semakin berat karena semakin banyak game-game baru yang butuh spesifikasi HP yang jauh lebih bagus dari yang raja miliki. Dalam keadaan seperti ini, sang raja hanya bisa pasrah dan terima apa adanya. Namun tanpa disangka-sangka, seorang jenderal datang menawarkan diri untuk bergabung dalam aliansi di Warrior, dan dia adalah Hello Guys. Jenderal muda yang penuh energi yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi kerajaan di Valhalla. Kemudian beberapa prajurit muda pun mulai bermunculan, termasuk prajurit yang telah lama koma akibat perang sipil yang terjadi beberapa tahun silam. Bahkan adik kandung raja dan juga suaminya ikut bergabung ke dalam aliansi di Warrior, membuat kerajaan kembali hidup dan perekonomian kembali membaik, walaupun masih jauh dari harapan. Perkembangan kerajaan di Valhalla ternyata menarik perhatian dari 2 bangsawan dari kerajaan lain, sehingga 2 kerajaan tersebut mengirim utusan yang merupakan saudagar kaya bernama Timotius Anthony atau Timmy Time dan juga Putri Chinsun. Mereka berdua turut mendanai kerajaan untuk membeli sebuah aset bernama headset gaming. Yang akhirnya diberi nama Chinmi, walaupun sampai sekarang sudah nggak pernah dipakai karena HP-nya ganti. Jadi mau nggak mau Chinmi-nya sementara ini masih belum bisa dipakai karena saya belum beli konverternya ya. Sebagai tanda terima kasih, akhirnya sang raja pun membuat sayembara kepada seluruh rakyat kerajaan di Valhalla. Bagi seluruh rakyat yang aktif selama live streaming, maka sang raja akan memberikan kepada 3 orang ya yang paling aktif
untuk mendapatkan hadiah berupa uang. Mendengar adanya sayembara tersebut membuat beberapa saudagar kaya ikut berpartisipasi membantu memberikan dana untuk hadiah sayembara, dan mereka itu adalah Gilang Rizky. Ini teman lama saya ketika waktu masih kecil dulu ya. Ketika saya masih SMP dia keluar ya, dia melanjutkan sekolah di luar, jadi udah nggak pernah ketemu lagi pas di channel Diwa Perdana guys. Kemudian Jojo Chinsun, putri dari negeri seberang. Randy Espada, pemuda tersesat yang akhirnya menemukan jalan pulang. Berkat bantuan dana dari mereka, akhirnya sayembara pun dapat berlangsung dengan lancar. Hingga akhirnya diumumkanlah 3 pemenang. Nah, ini bisa dicek di channel Diwa Perdana ya. Nanti mungkin saya bakal tampilin thumbnailnya. Tetap saya tampilin, tapi nanti kalian bisa cek kebenarannya, kepastiannya itu ada di komunitas ya di YouTube. Hal yang tidak pernah diduga-duga adalah bergabungnya sang putri ke aliansi The Warrior. Dan ternyata sang putri memiliki kemampuan berperang yang setara dengan seorang komandan perang. Dengan begitu, lengkaplah sudah aliansi The Warrior dengan kehadiran Jenderal Muda Hello Guys. Kemudian Komander Nan Rupawan seperti kisah Mulan ya. Teman-teman pasti tahu Mulan seperti apa ya. Dia cewek, orang-orang nggak tahu tuh dia bisa bulat-bulat, ternyata dia tuh pas waktu kebuka kelihatan rambutnya, ternyata cewek. Selama ini mereka mengira Mulan itu adalah laki-laki, yaitu Putri Chinsun. Dan juga 2 prajurit setia, yaitu Kresno dan Fadli Channel. Selain itu juga para kesatria muda seperti Abi Hasan, Itzmia, kemudian Beruang Rusia, dan juga prajurit yang baru saja bergabung, yaitu ada pernah Ekal Kriwil, Farhan Gaming, Tanjiro, dan juga Hadi. Walaupun ini mungkin data bisa berubah kapan saja, tapi ketika cerita ini ditulis ya mereka-mereka itulah para membershipnya ya. Kalau sekarang udah ada ketambahan Freddy Ahok gitu ya yang masih bertahan, ada Joni Aka juga ya yang baru-baru ya. Kalau yang lain-lainnya ya itu silakan bisa dilihat sendiri lah ya. Nanti tiap ada yang join membership pasti saya bakal tulis di kolom komunitas ya. Dan juga ada juga saudara sendiri yang ikut bergabung ke dalam aliansi, yaitu adik saya dan suaminya. Itulah sepenggal kisah tentang kerajaan di Valhalla yang telah berjuang selama 7 tahun. Walau hingga kini apa yang dicita-citakan sang raja belumlah tercapai. Namun dengan adanya para The Warrior yang terus berjuang mempertahankan kerajaan dari segala bentuk ancaman, sang raja yakin suatu saat nanti channel Diwa Perdana mampu menembus hingga 100.000 subscriber. Dan juga semoga saja kedepannya aliansi The Warrior akan semakin berkembang, sehingga akan lebih banyak lagi jenderal, komander, serta prajurit-prajurit baru yang siap untuk berjuang bersama, menjadikan kerajaan di Valhalla sebagai kerajaan yang apa nih tulisannya? Untuk berjuang bersama menjadikan kerajaan di Valhalla sebagai kerajaan yang makmur. Tahun 2023 katanya akan menjadi tahun yang sulit. Namun harapan saya semoga justru di tahun 2023 menjadi awal kesuksesan bagi channel Diwa Perdana. Amin ya robbal alamin. Habis ceritanya guys. Jadi seperti itu ya. Ini cerita, ini sebenarnya YouTube Rewind, tapi saya rubah menjadi sebuah cerita gitu, daripada ngikutin orang-orang kan pada rewind gitu. Ini saya kemas dalam sebuah cerita. Semoga teman-teman suka ya dengan ceritanya ya, walaupun nggak jelas gitu ya. Walaupun terlalu lebay dan mendramatisir, tapi semoga aja itu bisa menghibur teman-teman semua. Jadi itu adalah kisah perjalanan channel ini. Karena berhubung saya tiap tahun tidak pernah mengeluarkan rewind, jadi saya langsung mengeluarkan rewind dari pertama kali berdirinya channel sampai terakhir ya. Ini cerita bukan dikarang-karang, tapi emang sebenarnya realita, cuman hanya dirubah itunya ya, dirubah latar belakangnya aja sebenarnya. Jadi orang-orang yang ada di dalam itu benar-benar ada semua, kayak Randy, Caca Chinsun, habis itu si Fadli, Kresno, terus ada siapa lagi tadi, Tanjiro, tuh semuanya ada beneran guys ya, itu real, mereka ada semua. Walaupun itu mungkin nama-nama akun mereka, tapi saya nggak apa namanya, ada beberapa yang saya kenal nama aslinya, ada beberapa yang saya tidak kenal, dan itu memang nama channel. Jadi sebenarnya mereka tuh semuanya ada real ya, orang-orangnya, karakternya ada semua.
cerita jalan ceritanya pun sebenarnya sama, cuman itu agak dirubah dan didramatisir ya. Jadi kayak waktu saya ada perkumpulan dengan anak-anak JYN itu juga real guys ya, bener-bener di bantaran sungai Selokan Mataram gitu ya. Tempatnya pun bener di LA. Jadi nama kafenya tuh LA gitu. Jadi hanya latar belakangnya aja yang agak dirubah, yang seharusnya latar belakangnya modern saya rubah jadi kerajaan. Oke, semoga teman-teman senang ya dengan rewindnya, dan juga jangan lupa guys ya, saya tetap mohon dukungan dan juga bantuan dari teman-teman ya untuk mendukung dan juga mensupport terus channel saya, dan like, share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam guys dari Jogja. Dadah semuanya, terima kasih.